Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Iya, terima kasih. Silakan dulu. Iya, terima kasih. Baik Mbak, terima kasih ya sudah datang ke sini. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Alia Oktavia Pradianti, biasa dipanggil Alia. Oh, Mbak Alia. Mbak Iya, Alia betul. datang dari mana? Saya dari Bekasi. Wah, jauh banget ya Mbak ya. Mbak kesini naik motor atau diantar? Diantar saya. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Saya izin perkenalkan dulu ya Mbak. Nama saya Nurhazati Setiawati. Saya adalah seorang konselor. Sebelumnya Mbak sudah pernah konseling seperti ini atau belum? Sebelumnya saya belum pernah konseling seperti ini. Oh baik, berarti Mbak baru pertama kali ya datang ke sini ya? Iya, betul, pertama kali. Oke, kalau begitu Mbak udah pernah dengar belum apa itu konseling atau artinya itu apa? Kebetulan saya baru pertama kali ke sini dan belum tahu nih apa maksudnya dari konseling gitu. Oh baik, izinkan saya menjelaskan ya Mbak ya. Iya. Nah, konseling itu adalah sebuah proses interaksi atau pendekatan antara konselor dan klien di dalam suatu ruangan kayak kita gini Mbak. Saya sebagai konselor dan Mbak sebagai klien di dalam suatu ruangan yang tertutup itu. Nah, tujuannya itu untuk membantu permasalahan klien ini agar bisa diselesaikan dan si kliennya itu tidak merasa terganggu lagi dalam permasalahannya itu sendiri. Nah, lalu ada beberapa asas nih Mbak yang harus kita ketahui supaya dalam proses konselingan ini kita bisa lancar dalam prosesnya, dalam aktivitasnya. Nah, ada beberapa asas nih Mbak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu dimana konselor berhak untuk tidak menyebarluaskan apa nih permasalahan Mbak atau apa yang Mbak diceritakan di dalam sebuah proses konselingan ini. Dan saya pun sebagai konselor atau di luar sana konselor lainnya tidak berhak untuk menceritakan kepada siapapun maupun teman dekatnya atau siapa. Jadi Mbak nggak usah takut untuk menjelaskan atau menceritakan apa yang Mbak ingin ungkapkan. Jadi tidak apa-apa ya Mbak, nggak usah tegang, nggak usah takut untuk menjelaskan permasalahan Mbak gitu. Lalu selanjutnya ada asas keterbukaan nih Mbak, yang dimana kita sama-sama tidak perlu harus ditutupi apapun, jadi terbuka saja. Lebih enak itu santai saja Mbak, nggak usah tegang gitu. Jadi kalaupun Mbak ingin terbuka ataupun enggak, ya itu hak Mbak. Tapi di sini saya ingin membantu untuk menyelesaikan masalah Mbak gitu. Selanjutnya ada asas kekinian Mbak, yang dimana Mbak sebagai klien harus menceritakan atau harus mengungkapkan masalah Mbak atau apa yang Mbak ingin rasakan tuh di saat ini juga. Yang terakhir tuh ada asas kegiatan Mbak, yang dimana kita semua ini sebagai konselor atau Mbak sebagai klien harus terlibat dalam proses konseling itu sendiri. Bagaimana Mbak, apa sudah dimengerti? Baik, dari penjelasan Mbak yang tadi saya cukup mengerti apa itu konseling. Baik, terima kasih. Apakah Mbak sudah siap untuk proses konseling ini? Siap. Kita mulai ya Mbak. Iya, baik. Baik, apa yang Mbak rasakan sekarang ini? Saya akhir-akhir ini tuh ngerasa kayak pusing, tertekan, sama sering cemas saja sih Mbak. Oh, berarti Mbak merasakan pusing, cemas, dan tertekan ya saat ini? Iya. Oke, nah apa sih yang membuat Mbak merasa pusing, tertekan, cemas itu apa yang penyebabnya? Apa alasannya? Karena kan saya ikut kuliah ya, saya tuh di semester tengah nih. Saya juga ikut banyak organisasi, banyak tugas juga kan, semester tengah. Jadi kayak shock gitu loh di masa perkuliahan ini.
Oke, kalau boleh tahu organisasi apa yang Mbak ikuti sekarang ini? Kebetulan di kampus saya ikut organisasi HIMA. Kan di organisasi itu ada jabatan-jabatan gitu ya, Mbak? Iya, Nah, betul. Mbak ngambil posisi apa itu jabatan? Saya kebetulan ngambil jadi bendahara. Oh, baik, berarti Mbak merasa pusing, cemas, dan tertekan itu berasal dari tugas-tugas perkuliahan yang banyak ya Mbak ya? Iya, betul. Dan Mbak mengikuti organisasi dan menjadi bendahara gitu kan Iya, Mbak? betul. Oke, baik. Oke, baik. Berarti Mbak mengambil posisi jabatan sebagai bendahara di organisasi itu ya Mbak ya? Betul. Ya, berarti kalau dari lihat tuh organisasi tersebut kan memiliki beberapa jabatan. Nah, Iya. yang Mbak posisikan itu kan bendahara, mungkin saja itu sebagai posisi yang penting membuat Mbak terfokuskan ke organisasi itu saja, sedangkan perkuliahan Mbak, tugas-tugasnya itu Mbak kurang kendalikan. Nah, itu mungkin saja Mbak kurang mengatur waktunya, dan itu mungkin saja membuat Mbak kurang mengatur waktu untuk perkuliahan Mbak, untuk organisasi Mbak. Betul begitu Mbak? Iya, betul. Mungkin saya kurang ngatur waktunya kali ya. Baik, kalau begitu kira-kira nih Mbak, apa ada dari lingkungan lain nggak sih Mbak selain dari kampus, organisasi yang membuat Mbak merasa pusing, cemas, dan tertekan? Ada sih Mbak, dari keluarga saya kan orang tua saya dua-duanya kerja dari pagi sampai malam. Kebetulan saya juga punya adik kan, jadi kayak aduh tertekan banget deh pokoknya, banyak tugas juga, terus organisasi juga. Oh, berarti ada dari lingkungan lain yang Mbak, Iya, yaitu betul. rumah. Baik Mbak, mohon maaf sebelumnya, apakah orang tua Mbak sibuk dalam bekerja atau membantu mengurusi adik Mbak juga? Orang tua saya kan kerja di pagi sampai malam ya, jadi hanya sedikit waktu untuk mengurusi adik saya. Jadi sebagiannya itu saya yang ngurus. Baik, saya sangat merasakan apa yang Mbak rasakan, yaitu Mbak merasa tertekan, ya Mbak ya. Mbak merasa pusing, cemas dalam hidupnya Mbak, di mana Mbak mengatur waktunya itu juga kurang. Mbak sibuk dengan perkuliahan juga, tugasnya banyak, organisasi iya, dan mengurus adik. Saya sangat merasakan apa yang Mbak alami saat ini ya. Baik, saya sangat memahami atau merasakan apa yang Mbak alami saat ini, di mana Mbak kurang dalam manage waktu Mbak sibuk dengan organisasi, tugas perkuliahannya juga menumpuk, dan ditambah lagi Mbak mengurusi adik Mbak ya. Orang tua Mbak kurang ada di rumah karena sibuk bekerja. Betul begitu Mbak? Betul. Saya sangat memahaminya. Apakah Mbak sudah siap kembali untuk melakukan proses konseling ini? Ya sudah.
Oke, baik. Jadi mengenai permasalahan Mbak di awal, Mbak merasa cemas, Mbak merasa pusing, tertekan karena tugas perkuliahan banyak, Mbak mengikuti organisasi dan menjaga adiknya juga, itu membuat Mbak merasa kurang mengatur waktunya, ya kan Mbak? Betul. Kira-kira nih Mbak, Mbak pernah menceritakan atau meluapkan cerita ini ke orang lain atau ke keluarga atau ke teman gitu nggak Mbak? Selama ini saya belum pernah ya, karena saya orangnya juga nggak terlalu banyak bicara gitu. Berarti Mbak belum pernah menceritakan ini ke siapa-siapa ya? Belum. Oke, baik, terima kasih ya Mbak. Baik Mbak, selanjutnya mengenai permasalahan Mbak ini, Mbak punya nggak atasi atau solusi bagaimana Mbak meluapkan perasaan Mbak seperti pusing, cemas, dan tertekan ini? Biasanya sih saya kalau ada rasa tertekan gitu, saya biasanya olahraga, terus pergi hangout sama teman-teman, itu bantu ngurangin saya sih buat biar nggak pusing, tertekan itu ngurangin banget sih menurut saya. Oh, baik. Berarti Mbak berolahraga atau hangout ke teman-temannya gitu ya Mbak, supaya bisa meluapkan isi rasa perasaan Mbak yang Mbak alami gitu. Ya betul. Iya. Selanjutnya kita berdiskusi ya Mbak, bagaimana cara kita menangani masalah ini. Oke, mengenai Mbak sudah bicarakan, Mbak berarti sering melakukan olahraga dan hangout ke teman-temannya supaya bisa tenang dari perasaan pusing, cemas, dan tertekan yang Mbak alami. Kira-kira nih Mbak, Mbak melakukan seperti itu, apakah perasaan Mbak itu bisa hilang selamanya atau bagaimana? Hanya berkurang aja sih, nggak selamanya. Mana pertanyaannya? Udah lah ya, apa? Yang Oh, kira-kira dengan saya kayak gitu, itu Mbak ada saran yang lebih bagus nggak? gitu. Udah langsung aja gitu. Kira-kira dari saya melakukan itu seperti olahraga, hangout sama teman saya, itu menurut Mbak itu bagus atau enggak ya di saya untuk kedepannya? Dan menurut Mbak ada nggak sih saran yang lebih bagus, yang lebih efektif buat ngurangin kecemasan saya? Baik, dari pernyataan Mbak, menurut saya itu bisa saja. Jadi dengan Mbak seiring melakukan olahraga, tapi kalau hangout ke teman-teman jangan keseringan juga Mbak. Bisa aja Mbak seringin dengan olahraga saja, karena itu kan bisa bermanfaat buat tubuh Mbak juga, buat mental Mbak, pikirannya juga kan. Bisa aja sering berolahraga. Nah, saran saya juga Mbak bisa berdiskusi dengan orang tua Mbak mengenai Mbak tuh mengalami tertekan, pusing, cemas karena Mbak mengurus adik Mbak. Mbak boleh bercerita kepada orang tua, Mbak boleh meluapkan kepada orang tua, berdiskusi secara baik-baik, sehingga dengan berdiskusi dengan baik-baik itu bisa menemukan solusinya Mbak, seperti itu. Dan juga di perkuliahan Mbak atau di tugas Mbak bisa memanage waktunya dengan baik. Dengan kalau misalnya ada tugas, Mbak bisa dikerjakan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Itu bisa saja seperti itu. Kalau yang organisasi, Mbak bisa berdiskusi nih kepada anggota-anggota yang lebih tinggi jabatan dari Mbak, apakah Mbak ini bisa mengalihtangankan jabatan Mbak itu ke orang lain
maksudnya itu Mbak bisa mengundurkan diri nggak kalau Mbak siap seperti itu, sehingga Mbak kan sudah sampai di semester pertengahan ini nih kuliah, jadi Mbak harus membuat keputusan juga nih mana yang lebih dipentingkan. Apabila Mbak dipentingkan kepada perkuliahan, berarti Mbak harus pilih salah satu, dan Mbak harus tahu juga konsekuensinya itu kayak gimana, seperti itu. Oh, begitu ya solusinya. Oke, mungkin untuk kedepannya ketika saya sedang tertekan, cemas, dan pusing, saya bisa menerapkan itu dengan baik. Ya, baik. Mengenai permasalahan Mbak di awal nih, Mbak kan merasa tertekan, cemas, dan pusing ya Mbak ya terhadap tugas-tugas keorganisasian Mbak, dan Mbak mau ngurusin adik gitu. Jadi sehingga Mbak kurang mengatur waktunya dan membuat belajarnya Mbak tuh juga berkurang ya kan Mbak. Nah, manfaat lagi solusi yang sudah kita temukan, sudah saya yang mengucapkan tadi. Mbak bisa berdiskusi dengan orang tua dan bisa berdiskusi juga dengan anggota yang lebih tinggi mengenai posisi Mbak, dan Mbak bisa mengatur waktu Mbak sebaik mungkin, dan Mbak bisa lebih rutin olahraga. Jadi seperti itu saja ya Mbak. Untuk sesi konselingan ini kita sudahi dulu. Baik, kita sudahi ya Mbak persesian konselingan ini. Semoga apa yang Mbak temukan, apa yang Mbak cari solusinya ada di sini sudah terjawab, dan Mbak bisa menerapkannya nanti ketika Mbak sudah di rumah atau di kuliah. Terima kasih ya Mbak sudah datang ke sini dan memilih saya untuk menjadi konselor Mbak. Iya. Baik, terima kasih ya Mbak sudah datang dan memilih saya untuk konseling ini. Mari saya antar ke depan. Terima kasih ya Mbak sudah datang ke sini.